Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jurnal kali ini saya akan mencoba membahas tentang etika publik. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan kita apa, ya. Kemudian kenapa harus tahu tujuan tersebut. Jadi tujuan harus diingat supaya kita sadar akan langkah yang akan kita ambil. Kemudian ketidaktahuan terhadap tujuan membuat kita lelah dalam kesia-siaan. Yang ketiga, orang yang tidak mengerti tujuannya, maka semua jalan akan tampak sama. Lalu yang membedakan orang gagal dan orang sukses adalah konsistensinya dalam meraih tujuan tersebut. Lalu yang terakhir, tujuan yang jelas akan menjadi sumber pendorong yang kuat dalam mengarungi perjalanan pencapaiannya. Kita masuk ke materi inti. Nah, kenapa di sini diperlukan peraturan etika? Yang pertama, untuk meredam kecenderungan kepentingan pribadi. Yang kedua, karena etika bersifat kompleks, dalam banyak kasus bersifat dilematis, karena itu diperlukan yang bisa memberikan kepastian tentang mana yang benar dan salah, baik dan buruk. Lalu yang ketiga, penerapan peraturan etika dapat membuat perilaku etis menimbulkan efek reputasi. Jadi ketika seseorang melakukan etika yang buruk, maka akan mempengaruhi reputasinya di kehidupan sosialnya. Kemudian yang keempat, organisasi publik sekarang banyak dicemooh karena kinerjanya dinilai buruk. Oleh karena itu diperlukannya etika. Jadi apa itu etika? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika yaitu ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban sosial, lalu kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh sebuah masyarakat. Jadi etika adalah studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia dalam perbuatannya. Ini menurut Sumaryono tahun 1995. Jadi intinya etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik dan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, di sini kode etik, ya. Jadi aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Kemudian kode etik profesi di sini untuk mengatur tingkah laku etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh kelompok profesional tertentu. Dari pembahasan yang sebelum-sebelumnya, jadi intinya etika publik itu adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah sebuah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Seperti itu. Nah, di sini ada 12 kode etik aparatur sipil negara, ya, yang diambil dari Undang-Undang ASN. Yang pertama, melakukan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar aparatur sipil negara dan selalu menjaga reputasi dan integritas sebagai ASN. Yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Baik, itu saja singkat dari saya tentang etika publik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.